Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Syaprianti, mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi STY Eka Dharma Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas seputar marketing manajemen meliputi 5 konsep pemasaran, strategi STP dalam pemasaran, serta diferensiasi dan marketing mix. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran, dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, singkatnya, manajemen pemasaran adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya ada penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian yang menghasilkan strategi pemasaran, sehingga suatu produk bisa sampai ke konsumen sekaligus memenangkan hati dan mindset konsumen. Konsep manajemen pemasaran yang pertama adalah production concept. Konsep ini menyatakan bahwa pemasaran memandang sukses atau tidaknya suatu bisnis tergantung dari produksinya. Perusahaan yang menganut konsep ini akan memproduksi barang sebanyak-banyaknya sehingga akan memperoleh harga produksi yang jauh lebih murah. Maka dari itu, mampu menjual dengan harga yang lebih murah juga. Nah, contoh yang menggunakan konsep pemasaran ini adalah Cina. Maka dari itu, Cina terkenal dengan produknya yang sangat murah. Pemasaran yang kedua adalah product concept. Pemasaran memandang bahwa kita bisa menang dari kompetitor saat kita bisa menghadirkan produk yang jauh lebih berkualitas. Contohnya adalah produk dari Apple. Walaupun Apple membandrol harga dengan jutaan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari produk yang lain, namun series terbarunya selalu ditunggu oleh para konsumen dan penikmat Apple tersebut. Konsep pemasaran yang ketiga adalah selling concept. Perusahaan yang menggunakan selling concept akan melakukan promosi atau iklan besar-besaran sehingga yang tadinya konsumen tidak ingin membeli, karena ada diskon, konsumen akan tergiur untuk membeli. Contohnya, kita memberi promosi dan diskon pada saat grand opening, sehingga produk kita akan jauh lebih cepat dikenal oleh konsumen. Konsep pemasaran yang keempat adalah marketing konsep. Pemasaran kita akan sukses adalah saat kita tidak hanya fokus pada harga, kualitas, dan penjualan saja, tetapi menjalin hubungan jangka panjang, kepuasan, serta loyalitas dengan customer, seperti menerima komentar, menerima saran dari konsumen, sebagai upaya meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk kita. Konsep marketing yang kelima adalah social marketing. Konsep pemasaran akan menang jika kita melakukan pemasaran yang memberi benefit kepada masyarakat atau tidak merugikan masyarakat. Contohnya, kita menghindarkan penggunaan hidroquinone pada produk skincare yang kita buat supaya menjauhkan perusakan kulit pada konsumen pengguna jangka panjang. Karena hidroquinone juga adalah merupakan zat aktif yang tidak boleh digunakan pada kulit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi segmenting, targeting, dan juga positioning. Strategi yang pertama ada segmenting. Apa itu segmenting? Segmenting adalah proses membagi-bagi pasar yang tadinya heterogen menjadi pasar yang homogen. Singkatnya, segmenting adalah ketika kita mencari siapa yang dapat membeli produk kita. Nah, ada beberapa landasan dalam memilih segmenting. Yang pertama adalah secara geografi berdasarkan desa, kota, bahasa, dan juga pendekatan. Yang kedua secara demografik, artinya berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, status sosial, dan lain-lain. Yang ketiga secara psikografik, artinya berdasarkan gaya hidup, kepribadian, value, dan sebagainya. Dan yang keempat ada behavior, berdasarkan benefit, status pengguna, dan juga sebagainya. Strategi yang kedua adalah targeting. Targeting adalah proses kita memilih segmen yang akan dijadikan target market, karena kita tidak mungkin menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga kepuasan konsumen. Kalau tadi segmenting adalah
kita memilih siapa yang dapat membeli produk kita, tapi kalau targeting adalah kita mencari siapa yang seharusnya membeli produk kita. Adapun kriteria segmen yang baik adalah yang pertama, segmen bertumbuh. Kita meyakini bahwa ada pertumbuhan pada kebutuhan, keinginan, dan masalah customer yang hanya bisa kita selesaikan dengan produk kita. Yang kedua, kita memiliki kekuatan untuk memuaskan segmen. Kita memilih segmen yang kita yakin mampu memberikan kepuasan kepada target atau segmen yang kita pilih. Yang ketiga, sedikit kompetitor. Semakin banyak kompetitor, persaingan semakin tidak sehat. Tetapi semakin sedikit kompetitor, kita bisa melakukan monopoli pasar. Strategi yang ketiga adalah positioning. Positioning merupakan inti pemasaran, yaitu kita dapat menang di mindset atau benak konsumen. Contoh, saat orang-orang sebut air mineral, pasti yang langsung muncul di benak kita atau di mindset kita adalah Aqua. Nah, artinya Aqua sudah punya positioning yang kuat di benak para konsumen. Materi selanjutnya, kita akan bahas tentang marketing mix dan juga diferensiasi. Bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang marketing mix. Apa itu marketing mix? Marketing mix adalah kombinasi dari 4 elemen dasar dalam pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan juga tempat. Keempat elemen ini harus diintegrasikan secara efektif agar dapat mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Materi selanjutnya adalah diferensiasi. Diferensiasi ini adalah suatu proses di mana perusahaan membedakan produk atau jasanya dari pesaingnya dengan cara menekankan keunikan atau keunggulan tertentu dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan dari diferensiasi ini adalah untuk menciptakan keunikan dalam pikiran konsumen, sehingga mereka merasa bahwa produk atau jasa perusahaan ini lebih bernilai dan berbeda dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Diferensiasi ini dapat mencakup berbagai aspek, diantaranya ada produk atau jasa termasuk kualitas, fitur, desain, merek, layanan, pelanggan atau pengalaman penggunaan. Diferensiasi sangat penting dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Telah usai pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi insight baru bagi kita semua. Saya Aulia Syaprianti, pamit undur diri. Sampai bertemu pada season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.